Keputusan Tiongkok mengenai dekarbonisasi sangat penting bagi kebijakan iklim global. Dengan tindakan negara tersebut yang memiliki dampak lebih signifikan terhadap masa depan ekologi umat manusia daripada pemilihan Presiden Amerika Serikat. Pada video ini, kita akan menekankan bahwa meskipun pemilihan umum Amerika Serikat menarik perhatian yang signifikan, keputusan kebijakan Tiongkok akan memainkan peran yang menentukan dalam keberhasilan upaya iklim global. Amerika Serikat meskipun memiliki undang-undang pengurangan inflasi, tetap tidak konsisten dalam kebijakan iklim karena perpecahan politik dengan potensi terbatas untuk dekarbonisasi lebih lanjut. Sebaliknya, kepemimpinan Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping memiliki wewenang untuk membuat keputusan besar yang dapat mengarah pada dekarbonisasi cepat atau membahayakan kemampuan planet ini untuk tetap berada dalam ambang batas pemanasan global 2 derajat. Tiongkok sebagai penghasil emisi CO2 terbesar di dunia dan pusat kekuatan ekonomi dengan populasi yang mengalami urbanisasi cepat, menghadapi tantangan untuk mengurangi emisi secara drastis. Investasi negara dalam teknologi dan infrastruktur energi terbarukan dapat memungkinkannya untuk memenuhi tujuan netralitas iklim 2060, tetapi harus mengatasi kepentingan batubara yang kuat dan rintangan teknis untuk mempertahankan momentumnya dalam transisi energi hijau. Keputusan yang diambil oleh Tiongkok dalam waktu dekat, khususnya penyajian rencana dekarbonisasi berdasarkan Perjanjian Paris pada awal tahun 2025, akan sangat penting bagi masa depan iklim global. Kemenangan Trump akan merugikan iklim global, tetapi kegagalan China untuk melakukan dekarbonisasi ini akan menjadi bencana dunia. Dua keputusan penting akan membentuk kebijakan iklim global tahun depan, sementara pemilihan Presiden Amerika Serikat kemungkinan akan mendominasi berita. Keputusan yang dibuat China juga sama pentingnya. Amerika telah lama terbagi dalam kebijakan iklim. Demokrat menanggapinya dengan serius, tetapi Joe Biden tidak dapat secara terbuka mendorong perlindungan iklim karena sentimen yang berlaku. Sebaliknya berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Terlepas dari namanya Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA, merupakan langkah signifikan menuju dekarbonisasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, Partai Republik telah menjauhi Perjanjian Iklim Internasional sejak Protokol Kyoto pada tahun 1997. Di bawah pengaruh Trump, mereka telah meninggalkan sikap iklim yang wajar. Trump telah berjanji untuk memprioritaskan kepentingan minyak dan menghentikan promosi kendaraan listrik jika terpilih kembali. Situasi ini menggarisbawahi ketidakandalan Amerika dalam perlindungan iklim. Bahkan dengan kemenangan Demokrat, kemajuan signifikan dalam kebijakan iklim tidak mungkin terjadi. IRA merupakan pencapaian legislatif yang unik. Sementara penggunaan batu bara secara bertahap menurun dalam pembangkit listrik Amerika Serikat. Bahkan di negara bagian konservatif seperti Texas, ladang tenaga surya dan angin terus berkembang karena efektivitas biayanya. Namun dekarbonisasi lebih lanjut yang substansial di Amerika tetap optimis. Kepentingan minyak sangat mengakar dalam kehidupan Amerika. Ledakan fracking dimulai di bawah Obama dan di bawah Biden. AS telah melampaui Arab Saudi dalam produksi minyak. Terlepas dari siapa yang menjadi presiden, bensin murah tetap menjadi prioritas. Bahkan jika turbin angin menggerakkan AC, Amerika baik di bawah Biden ataupun Trump tidak akan memimpin transisi energi hijau global karena ambisi yang terbatas dan pengaruh global yang menurun. Selama lebih dari 15 tahun, Tiongkok telah menjadi penyumbang utama emisi global. Sejak 2006, Tiongkok telah menduduki puncak daftar emisi. Baru-baru ini menyumbang sekitar 30% emisi CO2 global, sementara AS menyumbang 13,6% dan Uni Eropa 7%. Per kapita, emisi Tiongkok kini melampaui emisi orang Eropa. Secara historis, akumulasi emisi dari Eropa dan Amerika telah mengganggu keseimbangan ekologi, tetapi masa depan bergantung pada Tiongkok. Selama bertahun-tahun, Tiongkok menghindari tanggung jawab ekologis dengan mengklaim haknya untuk melakukan pencemaran sebagai negara berkembang. Hal ini berubah di bawah Xi Jinping, didorong oleh krisis polusi udara yang parah dan aspirasi Tiongkok untuk menjadi pemimpin global. Partai Komunis memasukkan peradaban ekologis ke dalam konstitusinya, dan setelah perjanjian bilateral dengan Washington,
Tiongkok menandatangani perjanjian iklim Paris pada tahun 2015 dan pada tahun 2020, Xi Jinping menjanjikan netralitas iklim pada tahun 2060 yang menciptakan tekanan mendesak bagi struktur kekuatan Tiongkok. Pada musim semi 2025, Tiongkok harus menyajikan rencana kontribusi yang ditentukan secara nasional berdasarkan Perjanjian Paris yang menguraikan garis waktu dekarbonisasi. Di Beijing, jauh dari pengawasan demokratis, keputusan akan diambil yang berdampak signifikan terhadap masa depan ekologi umat manusia. Dekarbonisasi cepat di Tiongkok dapat membantu mencapai target 2 derajat. Namun, jika janji netralitas iklim Tiongkok berjalan lambat, hal itu dapat menghabiskan sekitar 27% dari sisa anggaran CO2 yang mengarah pada skenario bencana jika Tiongkok gagal melakukan dekarbonisasi. Barat merasa sulit untuk menerimanya, tetapi dalam hal dampak iklim, Tiongkok memainkan peran penting. Masa depan umat manusia sebagian besar berada di tangan kepemimpinan Tiongkok di bawah Xi Jinping. Realitas yang tidak mengenakan ini adalah sesuatu yang harus kita akui. Emisi besar Cina berasal dari pertumbuhan ekonomi yang pesat dan jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar. Berdasarkan nilai produksi real, Cina telah lama menjadi ekonomi terbesar di dunia. Sebagai kekuatan industri terkemuka, Tiongkok memproduksi lebih banyak baja, semen, pupuk, dan mobil daripada negara-negara lain, sehingga menghasilkan konsumsi energi yang sangat besar. Penggunaan listrik tahunan Tiongkok saat ini 2 kali lipat dari Amerika Serikat. Beberapa pihak berpendapat bahwa Barat bertanggung jawab atas emisi Cina, terutama selama masa pertumbuhan ekonomi Cina sekitar milenium, ketika ekspor mendorong pembangunan. Konsumsi barang-barang Cina oleh Barat memang memengaruhi emisi ini, namun perspektif ini sudah ketinggalan zaman. Meskipun impor dari Cina mungkin telah mengurangi emisi nyata dari Barat, ekspor ke Barat tidak lagi menjadi penyebab utama emisi Cina yang mencapai rekor. Sejak tahun 1990-an, ekspor hanya berkontribusi tidak lebih dari 20% terhadap peningkatan emisi Cina. Ekonomi Tiongkok telah berkembang lebih dari sekedar bengkel bagi Barat. Emisi besar-besarannya kini didorong oleh modernisasi ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Urbanisasi di Tiongkok selama 3 dekade terakhir belum pernah terjadi sebelumnya, dengan populasi perkotaan meningkat di sekitar 500 juta sejak tahun 1990-an. Pada tahun 2020, Tiongkok memiliki 35 kota yang lebih besar dari Berlin, dengan Shanghai dan Beijing mengalami transformasi yang signifikan. Sebanyak 88% dari semua rumah di Cina dibangun sejak tahun 1990-an. Ledakan konstruksi ini mengharuskan Cina untuk menggandakan produksi baja global dan menggunakan lebih banyak beton antara tahun 2010 dan 2013 dibandingkan dengan yang dilakukan Amerika Serikat sepanjang abad ke-20. Energi untuk pertumbuhan ini terutama berasal dari pembakaran batu bara yang ekstensif baik dalam industri maupun pembangkit listrik. Sementara penggunaan batu bara telah menurun secara global selama 20 tahun terakhir. Permintaan dari Tiongkok telah melonjak yang mendorong pasar global. Indonesia dan Australia mengekstraksi batu bara dan biji secara ekstensif untuk Tiongkok dengan permintaan yang tampaknya tak pernah terpuaskan. Pemulihan cepat dari krisis COVID-19 pada tahun 2021 menyebabkan kekurangan energi yang mendorong Beijing untuk memperluas pembangkit listrik tenaga batu bara. Menurut Badan Energi Internasional, Tiongkok menyumbang 95% dari kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru dibangun secara global dalam beberapa tahun terakhir. Permintaan energi di Tiongkok terus meningkat meskipun ada upaya untuk memperlambat pertumbuhan konstruksi dan perlambatan ekonomi secara keseluruhan. Target pertumbuhan tetap pada 5%, dengan 30% penduduk Tiongkok masih tinggal di daerah perdesaan. Pasar barang-barang konsumen seperti mobil dan AC masih jauh dari kata jenuh. Dekarbonisasi Tiongkok menghadirkan tantangan unik dibandingkan dengan Barat. Sementara warga Eropa dan Amerika tengah menjalani transisi energi dengan permintaan energi yang menurun karena pertumbuhan yang lambat dan peningkatan efisiensi. Tiongkok menghadapi tantangan dengan skala yang berbeda. Barat hanya perlu mempercepat pengurangan kurva emisi yang sudah stagnan, sedangkan Cina harus mencapai perubahan dramatis dalam emisi. Tiongkok menghadapi tugas berat untuk mengurangi emisinya hingga nol dalam waktu lebih dari 3 dekade.
tantangan yang jauh lebih besar daripada yang dihadapi oleh negara-negara lain. Meskipun tugas ini berat, Tiongkok juga memiliki sumber daya yang signifikan. Sejak 2005, negara ini secara agresif mendorong elektrifikasi dan tidak seperti Eropa atau Amerika Serikat. Negara ini unggul dalam pembangunan jaringan listrik. Jaringan listrik Tiongkok sangat maju dalam teknologi tegangan ultra tinggi, dan negara tersebut memimpin dalam teknologi fotovoltaik, produksi turbin angin dan teknologi baterai sehingga mendominasi sektor ini secara global. Mobilitas listrik telah menjadi fokus utama Beijing setidaknya sejak tahun 2025. Sambil menjaga hubungan baik dengan negara-negara Teluk, Tiongkok bermaksud mengurangi ketergantungannya pada minyak impor untuk menghindari potensi blokade Amerika. Strategi ini telah menghasilkan lonjakan pasar mobil listrik selama 5 tahun terakhir dengan persaingan ketat di antara produsen Tiongkok di Eropa dan Amerika. Lonjakan ini dipandang sebagai ancaman bagi industri bahan bakar fosil, tetapi di Tiongkok ini merupakan perubahan yang diperlukan. Kendaraan listrik domestik baru bergaya, terjangkau, dan terintegrasi dengan baik dengan platform digital. Struktur ekonomi Tiongkok yang berorientasi pada pertumbuhan mendukung transisi energinya, dengan tingkat investasi yang melebihi 40% dari PDB selama bertahun-tahun, sekitar 2 kali lipat dari Barat. Ekonomi Tiongkok telah didorong oleh perusahaan milik negara dan tingkat tabungan swasta yang tinggi. Meskipun dikritik sebagai investasi berlebihan dari perspektif keseimbangan ekonomi, pendekatan ini menguntungkan dalam konteks krisis iklim yang membutuhkan perubahan radikal daripada keseimbangan. Sumber energi baru, terutama yang terbarukan, membutuhkan modal yang signifikan, sementara Barat perlu meningkatkan tingkat investasinya. Tiongkok hanya perlu mengalihkan investasi tinggi yang ada di energi hijau. Pergeseran ini sudah terjadi. Dalam 3 tahun terakhir, Tiongkok telah mengalami lonjakan energi surya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan memasang lebih banyak kapasitas dalam 1 tahun daripada yang telah dilakukan Amerika Serikat sepanjang sejarahnya. Jika tren ini berlanjut, Tiongkok mungkin berhasil melewati kurva dekarbonisasi yang curam. Pertanyaan yang mendesak dalam beberapa bulan mendatang adalah apakah Beijing akan mempertahankan dukungannya terhadap momentum investasi energi hijau atau mundur dari transisi energi yang akan datang. Jawabannya akan berdampak signifikan terhadap masa depan iklim global. Negara satu partai, Xi Jinping memegang kekuasaan terpusat yang sangat besar, akan tetapi akan naif jika berasumsi bahwa politik tidak memainkan peran penting di Tiongkok. Industri batubara misalnya memegang pengaruh besar. Perebutan harga yang sering terjadi antara produsen batubara dan pembangkit listrik dapat menyebabkan kebuntuan yang menunjukkan bahwa ekonomi terencana Cina pun menghadapi rintangan. Daerah penghasil batubara di Cina membentuk kelompok lobi kuat yang menolak perubahan, sementara negosiasi penghentian penggunaan batubara Jerman berlangsung selama bertahun-tahun dan menghabiskan biaya puluhan miliar euro. Proses pengambilan keputusan di Beijing tidak transparan bagi pihak luar, dan kami tidak memiliki pengaruh apapun terhadapnya. Keputusan kebijakan energi yang mendasar dibuat atas kebijakan Beijing. Ekspor mobil listrik dan panel fotovoltaik yang kontroversial hanyalah tontonan sampingan. Sementara kita menanti hasil pemilu AS dengan cemas, pengumuman dari Beijing pada awal 2025 jauh lebih penting bagi iklim. Sejarah akan tercipta di Cina tanpa campur tangan Barat.